Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UPT SD Warung yang pada hari ini diwakilkan kepada Ibu Sri Yuniasi SPD. Yang terhormat Ibu Nindita Dwi Mumpuni SPD selaku CGP Angkatan 10 dan Bapak Ibu Guru PTSD Warung yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa berkumpul dan bisa melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif, yaitu menyebarkan dan penerapan pengalaman budaya positif. Di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga acara inti yaitu pemaparan dari Ibu Nindita Dwi Mumpuni, yang terakhir lain-lain sekaligus penutup. Baiklah, kita ke acara pembukaan. Kita buka acara diseminasi budaya positif ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah UPT SD Negeri Warung, yaitu Ibu Sri Kurniasih Saniin SPD. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita semua diberi kesehatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan ini. Saya mewakili Ibu Kepala UPT SD Negeri Warung yang kebetulan pada saat ini sedang ada kegiatan di luar, maka saya yang diberi mandat untuk mewakili. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Nindita yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman mengenai budaya positif. Budaya positif ini pasti akan sangat berpengaruh pada kehidupan kita semua, baik kehidupan sehari-hari di keluarga maupun kehidupan di sekolah. Pada intinya budaya positif ini memang sudah sepantasnya kita laksanakan, kita terapkan pada siswa-siswi kita di sekolah ini. Demi kesuksesan, kecerdasan anak-anak didik kita. Baiklah Bapak dan Ibu, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan kita doakan mudah-mudahan untuk Ibu Nindita Dwi Mumpuni sebagai CGP Angkatan 10 Kabupaten Serang sukses. Dan semua kegiatannya bisa dilalui dengan lancar dan berhasil dengan nilai yang sangat memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke acara inti yaitu pemaparan tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nindita Dwi Mumpuni SPD selaku CGP Angkatan 10. Kepada Ibu Nindita Dwi Mumpuni SPD, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, gimana? Bapak Ibu mau ice breaking dulu nggak? Boleh, kalau gitu berdiri dulu ya. Nah, saya punya ular, cacing, semut, dan gajah. Saya punya apa? Nah, Bapak Ibu pasti tahu kan ciri-ciri mereka? Ciri-ciri dari hewan yang saya punya tadi? Kalau tahu, kalau cacing itu gimana? Cacing itu pendek, kalau ular itu panjang. Kalau cacing itu, kalau ular itu, kalau gajah itu besar. Kalau semut itu, nah nanti kalau saya bilang semut, sebutkan cirinya, kecil gitu kan, kecil. Oke, siap? Gajah, ular, semut, cacing. Nah, sekarang saya ubah mulutnya, ngomong yang sebenarnya, tangannya kebalikannya. Misalnya kalau saya bilang gajah besar gitu, ya, bisa Bu Neng?
Gajah besar. Cacing. Konsen nggak? Tuh kan? Oke, nanti bisa dipraktekin ke anak-anak. Semut. Ya, ular. Nah, semut. Palili. Udah cukup. Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan lagi-lagi. Saya meminta waktunya. Jangan bosen ya. Jangan bosen, saya mohon doanya supaya kegiatan yang saya lalui nanti sampai Oktober berjalan lancar. Nah, saat ini di mana di modul 1.4 ini saya ada tugas untuk melakukan diseminasi terkait dengan budaya positif. Nah, budaya positif ini saya ilmu yang saya dapat di di CGP ini harus saya sampaikan ke Bapak Ibu. Kenapa sih harus saya sampaikan? Menurut Bapak Ibu, budaya positif itu apa sih? Coba siapa yang mau jawab? Kebiasaan yang baik, kebiasaan positif. Contoh kayak kegiatan cuma ada pengajian biasanya. Gitu. Budaya positif menurut Pak Sopan. Menurut saya budaya positif itu diantaranya itu pembiasaan kegiatan pengajian pada hari Jumat itu budaya positif. Terus kegiatan siswa masuk tepat waktu, keluar tepat waktu juga itu budaya positif. Ada lagi yaitu termasuk apel upacara bendera juga menurut saya itu positif untuk melatih kedisiplinan. Iya, betul. Ada lagi yang mau menyampaikan, Bu Mila? Meminta maaf Meminta maaf kepada teman kalau salah, kalau terus punya salah ya. terus Betul. meminta tolong ketika nyuruh gitu. Iya, betul. Itu budaya positif, betul. Ada lagi? Karena salam, senyum, sapa gitu. Nah, itu ya. Ya, betul. Ini lagi. Budaya positif kalau menurut saya ya kebiasaan kan budaya itu budaya yang kebiasaan yang membawa dampak bagus lah ke siswa atau anak-anak gitu. Nah, contohnya yaitu contohnya membuang sampah pada tempatnya, terus pemelihara lingkungan sekolah lah ya gitu. Itu mungkin. ya, betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Apa sudah cukup? Iya. Betul apa yang disampaikan oleh rekan-rekan, budaya positif itu yang tadi disebutkan ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan ada refleksi dari kita, apakah kita sebagai guru sudah berusaha untuk menciptakan lingkungan yang membiasakan budaya positif itu bisa berkembang di sekolah kita. Nanti kita lihat ya. Nah, hari ini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman yang sudah saya terapkan di kelas 5 karena saya kebetulan mengajar di kelas 5. Nah, hari ini saya akan membawakan kurang lebih 8 materi. Secara singkat saja mungkin nanti 1-2 jam lah. Nanti yang pertama kita akan belajar tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Ketiga nilai-nilai kebajikan dan keempat kebutuhan dasar. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Keenam posisi kontrol. Ketujuh keyakinan kelas. 8 segitiga restitusi. Nah, kita belajar yang pertama. Kelihatan nggak? Kelihatan. Perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu, ini adalah penjelasan sedikit ya. Di sini adalah dimensi dari profil pelajar Pancasila. Ada berapa? Ada 6. Bisa hafal kan? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bermanfaat. Nah, jadi yang
yang dimaksud di sini tuh nanti Bu, kita tuh kalau sudah kurikulum merdeka itu pembelajarannya tidak seperti dahulu kan. Kita sekarang dituntut untuk memenuhi kebutuhan murid yang satu dengan yang lain itu berbeda. Artinya harus berdiferensiasi sehingga setiap anak itu nanti bisa berkembang sesuai dengan kodratnya. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin. Kalau kita punya muridnya ibaratnya sebuah padi, kita nggak boleh ubah jadi jagung, ya. Beberapa miskonsepsi itu berarti apa sih? Ada misnya. Salah Nah, pemahaman. iya, salah pemahaman, salah konsep. Nah, Dr. William Glaser meluruskan beberapa miskonsepsi. Ini mungkin sebelum saya belajar ini juga kalau saya refleksi ya, saya melakukan beberapa ini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Apakah Bapak Ibu juga merasakan suka melakukan itu? Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Itu ternyata tidak benar. Nah, belajar dari sana, kita akan mempelajari ini. Kalau perubahannya ada di sini nih Bapak Ibu. Kalau dulu kita sebagai guru itu akan melakukan stimulus dan murid akan memberikan respon. Kalau sekarang kita akan menggunakan nih sesuai dengan teori kontrol. Kalau menurut teori stimulus respon itu kebutuhan semua anak itu sama. Kalau menurut teori kontrol kebutuhannya itu berbeda. Nah, kalau ini juga nih, semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol, dia mengatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita kalau nyuruh murid gimana Bu? Boleh gitu, itu kan ibaratnya kan murid harus nurut ke kita. Nah, nanti kita akan ubah Bu, supaya kita nanti tahu bahwa murid itu juga punya pandangan yang lain sesuai dengan teori kontrol. Nah, selanjutnya nih, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu sering kita lakukan nggak Bu? Kita kalau punya murid nakal, kita punya perasaan gitu nggak sih? Wah, ini murid salah nih, gitu nggak? Nah, nanti kalau dalam teori kontrol, setiap perilaku anak itu ada tujuannya. Nggak mungkin anak itu melakukan sesuatu tanpa tujuan. Nanti kita akan belajar apa tujuan anak ini. Yang ini apa tujuannya, beda-beda. Nah, di dalam stimulus respon, orang lain itu bisa mengontrol saya. Tapi kalau di teori kontrol, hanya diri sendiri yang bisa mengontrol dirinya. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya kita bilang gini, awas ya. Itu kan karena kan awas ya. Sering nggak dilakukan? Iya. Nanti kalau kita sudah belajar teori kontrol, kita membutuhkan kolaborasi dan konsensus dari kita dan murid untuk menciptakan pilihan-pilihan baru atau solusi buat anak itu, ya. Nah, kalau stimulus respon juga mengatakan bahwa model ini ada yang menang, ada yang kalah. Kalau secara teori kontrol berkata, mereka akan mengatakan ini tuh menang dengan menang. Misalnya, ketika kita memberi hukuman kepada anak, Bu, itu kan masuknya ke stimulus respon nih. Nanti anak ini akan merasa yang dihukum tuh akan merasa kalah kan? Kalau yang ini, yang kita bela nih karena dia betul, berarti dia akan merasa
menang. Tapi kalau menurut teori kontrol, nggak boleh ada yang kalah. Semuanya harus menang. Nah, caranya gimana? Nah, simak terus, oke? Ini kayaknya cakupannya hanya ke perilaku ya. Iya, Kita hanya berfokusnya ini mengenai perilaku anak, iya, ya kan? iya. Tapi kalau untuk ke kecerdasan anak, mungkin si stimulus respon itu bisa masuk diterapkan. Ini kan Kalau fokusnya ke kecerdasan. fokusnya belum ke kecerdasan, Bu. Iya. Jadi kita belajar itu untuk mengarahkan perilaku anak ini ke kan. perilakunya Iya. gitu. Nah, memang yang saya dapatkan di situ memang tidak Iya. menyinggung kecerdasan, Iya. karena kalau untuk kurikulum merdeka itu sebenarnya yang dinilai itu, Bu, bukan Lebih hasil ke akhirnya, tapi cenderung ke proses. proses gitu. Karena kan sekarang anak-anak zaman sekarang tuh, Ibu tahu lah gimana sih perilaku mereka sekarang aja, bagaimana ke depannya gitu. Makanya itu PR buat kita, perilaku anak itu jadi apa ya, sesuatu yang PR besar buat kita gitu, Bu. Oke, Lanjut, Bu. lanjut. Nah, Bapak Ibu, saya pingin Lili sama Bu Ito berpasangan, Bu Urin sama Bu Eneng berpasangan, Bu Eneng sama Bu Mila, Bu Umul sama Bu Mila berpasangan, Pak Sopan sama Bu Yuyun. Coba yang satu jadi A, satu jadi B. Jadi Oke. A, jadi B. Iya, Ibu pilih mau jadi A atau jadi B. A, sama B. Ya. Udah tentuin Udah. A atau B. Nah, Bu mau A apa B? Nah, sekarang yang A mana A? A berarti sekarang tangannya ditutup dua-duanya. Nah, yang B coba lakukan kepada temannya yang A itu, rayulah dia untuk membukanya. Kira-kira akan membuka nggak? Rayunya boleh dengan cara apapun. Membuka tangan ini maksudnya. Iya, Bu, bayangkan di dalam Pak, bayangkan di dalam ini, Ibu Bapak yang A, bayangkan di dalam sini tuh ada sesuatu yang sangat berharga, yang orang lain tuh Tidak boleh mengambil. tidak boleh mengambilnya. Gitu. Bayangkan ada di sini. Oke, sekarang yang B silahkan merayu. Waktunya 30 detik, 30 detik. Ayo silahkan dirayu. Iya. Boleh nggak? Yo, boleh nggak? Boleh nggak? Gak mau katanya ya. Ini nggak bisa ngerayu. Rayu dong, Pak. Dah, waktunya habis 30 detik. Dah, sekarang gantian yang B, bayangkan di pergelangan selesai nih, ini. merayu Nah, selesai. yang ini buka, gantian. Gantian yang B nyimpen sesuatu yang berharga di tangannya. Silahkan dirayu. A, ayo rayu. Apaan? Boleh nggak dibuka? Rahasia katanya boleh tahu. 30 detik ya. Ayo. Selesai. Wah, Pak Lili nih. Pak Lili nih. Dah, gimana? Dah. Dah sini. Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya ya. Ibu Neng tadi sama Ibu Urin. Apakah Bu Urin mau buka tangannya? Gimana Bu Neng mau buka nggak? Yang lain ada nggak yang? Nah, Bapak Ibu dari kegiatan ini yang sepertinya sepertinya simple, tapi ternyata punya sebuah makna. Kira-kira apa yang bisa kita petik dari kegiatan tadi? Yang pertama dulu ya. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Tidak. Apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Alasannya? Alasannya kenapa tetap menutup? B membuka kepala tangan. Ya, kalau yang A itu, yang nomor 1 itu kalau membuka. Kalau yang nomor 2 itu kalau
tetap menutup. Nah, berarti yang harus dijawab kan nomor 2. Alasannya kenapa, Bu? Bu Mul, kenapa tetap menutup? Ini karena saya pedang berharga. Oh, kira-kira apa tuh yang ada di tangan Ibu? Kalau saya berlian. Iya. Berlian. Bukan, ada Iya. syaratnya. Oh, apa syaratnya? Iya, nggak apa-apa. Nah, dari kegiatan ini tuh, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol? Diri sendiri. Berarti dari kegiatan yang simpel ini tuh kita belajar bahwa kita itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Ya, jadi kalau kita aja nih manusia dewasa diatur aja nggak mau kan? Kita punya kontrol sendiri kan? Bagaimana dengan murid kita coba? Murid kita kira-kira akan melakukan hal yang sama nggak? Iya kan? Nah, makanya tadi ada miskonsepsi. Ilusi guru mengontrol murid itu ternyata salah. Dari sini kita belajar kontrollah diri sendiri. Itu kan kita punya kendali atas diri kita masing-masing. Terus gimana itu? Terus gimana dengan kewajiban kita sebagai guru? Nah, itu tujuan mendidik itu masuk kontrol. Ya, artinya dalam proses mendidik anak itu kan kontrol itu harus nanti ada caranya, Bu. Jadi kita belajar dari yang ini dulu nih. Dari teori yang dekat dengan kita dulu nih. Kita belajar ibaratnya dari kita dulu. Iya, dari kita diri sendiri dulu gitu. Nanti ada caranya. Nanti pakai segitiga restitusi. Makna disiplin. Disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Nah, disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Kalau disiplin positif itu kelihatan nggak sih, Bu? Kelihatan ya. Nah, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman, dan hukuman. Bapak Ibu, saya mau tanya, sering nggak memberikan imbalan ke anak-anak? Suka kan? Niatnya apa, Bu? Niatnya biar anak itu semangat. Terus apa lagi? Nurut, percaya diri, terus tidak melakukan hal yang tidak kita iya kan? Nah, kemudian mengancam, pernah nggak melakukan? Pernah? Jujur aja sih. Pernah ya? Ya, kata-kata awas ya. awas tadi. Kemudian menghukum anak pernah nggak? Pernah kan? Nah, nanti kalau kita pakai disiplin positif, Bu, kita tuh nggak kenal imbalan, kita nggak kenal ancaman, kita juga nggak kenal hukuman. Caranya gimana? Nanti kita lihat. Nah, karena kita bertujuan untuk menciptakan peserta didik nih yang ini, yang memiliki disiplin diri sehingga perilaku mereka mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan universal itu maksudnya gini. Nilai-nilai itu diakui secara universalnya tuh berarti seluruh dunia. Misalnya jujur. Di Inggris kalau jujur itu seperti apa sih indikatornya? Yang sebenarnya. Nah, di Inggris gitu kan? Di Indonesia? Nah, itu berarti ya berarti jujur itu termasuk nilai kebajikan universal. Nah, kalau motivasi intrinsik itu motivasi dari dalam. Jadi kalau nanti anak itu udah punya motivasi dari dalam, dia itu nggak akan selalu kita ingatkan, itu harapannya. Jadi kita tuh nggak capek gitu loh. Kalau selama ini kan kita selalu mengingatkan. Capek nggak?
Capek kan? Nah, kita sedang berusaha. Nah, tadi saya sebutkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Ternyata nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nah, ada beberapa, nanti kalau nggak salah saya cuma punya 2, karena nilai kebajikan universal itu kalau Bapak Ibu nyari banyak. Setiap institusi atau organisasi itu punya. Kita saja dari pendidikan itu punya. Kira-kira Bapak Ibu, apa nilai kebajikan di institusi pendidikan? Percaya diri. Ya, percaya diri. Terus? Mengajarkan, membimbing kepada yang lebih baik. Ya, terus? Tanggung jawab. Terus? Ada lagi? Banyak kan? Tapi kalau digabungin itu sekarang namanya profil pelajar Pancasila yang tadi udah dinyanyikan Bu Mul tuh. Ada 6. Ini adalah nilai-nilai kebajikan dari institusi kita. Iya. Kalau institusi yang lain nanti berbeda lagi. Ini udah hafal lah ya. Nah, kalau untuk nih Ibu Primary Years Program atau PYP itu nilai kebajikan universalnya beda lagi, nilai kebajikannya beda lagi. Ada toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati. Ini semua adalah nilai kebajikan dari institusi ini. Kalau kita, karena kita seorang pendidik, ya kita sudah punya kan nilai kebajikan yang tadi. Kalau tadi sudah belajar tentang nilai kebajikan, sekarang kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Ternyata ada, kenapa Pak? Kebutuhan langsung. Wis ya. Nah, sebelum saya sebutin kebutuhan-kebutuhan apa, ini nanti cenderungnya kita belajarnya maksudnya anak ya. Karena kita kan belajar, kita kan guru, fokus kita pasti ke kita guru, bukan fokus ngurusin teman yang lainnya kan, gitu. Nah, kebutuhan dasar manusia itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan nanti adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ada 5. Ini gampang diapalin. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, pangan, sandang, papan, itu kita butuhkan. Kemudian yang kedua, kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Gimana rasanya kalau kita kerja tapi tidak punya rasa kasih sayang nih antar teman. Terus kita nggak diterima nih di sekolah itu misalnya, gimana tuh? Iya, sedih nggak? Sedih, ternyata itu juga kebutuhan. Iya. Harus disayang terus. Iya dong. Tapi kita juga harus menyayangi. Kita juga harus ngajarin ke murid dan kita harus memahami apa yang murid butuhkan. Nah, gitu. Kalau kita sudah tahu nih kelima kebutuhan dasar ini, nanti kita bisa melihat oh si anak ini butuh ini. Kebutuhan yang ketiga itu kebebasan. Kebebasan yang tetap ini ya maksudnya. Iya. Kemudian kesenangan dan penguasaan, pasti masih bingung. Ya enggak, Chef? Nah, sekarang saya mau kasih contoh. Tadi masih ingat nggak kebutuhan yang pertama apa? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, yang kelima,
Pinter, tepuk tangan, keren. Nah, sekarang saya punya sebuah cerita. Mau saya bacakan atau enggak? Bacain ya. Bimo, seorang anak TKB, nggak apa-apa ya, contohnya ini ya, anak TK ya. Selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya. Oh iya, belum selesai. Di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Nah, identifikasilah kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Nah, coba kira-kira mau lisan aja atau pakai ini? Lisan aja ya. Males ya nulis ya. Makanya sama murid jangan nyuruh nulis terus ya. Iya. Iya. Ya. Oke, kalau nanti pas ditanya si Bimo jawabnya gini nih. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Itu kira-kira Bimo itu kebutuhan dasar yang belum terpenuhi apa? Ayo, kebebasan. Terus? Ada kata kuncinya, aku senang. Berarti kebutuhan dasar yang belum terpenuhi oleh Bimo itu adalah kesenangan. Nah, ada lagi nih. Oke. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Itu kira-kira mana? Kasih sayang dan kasih sayang dan rasa diterima. Berarti kata kuncinya sayang. Dia butuh kasih sayang. Makanya dia pingin dikejar-kejar. Bumul. Ibu kan ngajar kelas 1 nih. Guru tersabar lah di SD Warung. Kalau nanti ibu nemu muridnya lari-larian aja nih Bu. Ibu harus ibu harus tahu itu kebutuhan dasar apa. Ya itu. Nah itu. Tapi tapi kita harus tahu kebutuhan dasar apa kan? Lagi nih. Iya kan, makanya belajarlah kita dari sini kan. Lagi ya, kalau Bimo berkata, aku hebat kan, aku bisa bikin bu guru kejar aku. Nah, pinter, keren ya. Kata kuncinya di mana sih? Kata kuncinya aku hebat kan. Nah, gitu. Bumul, pelajaran lagi nih Bumul ya. Waduh, katanya tiap hari ke muridnya tahun depan berapa nih? 100. Ibu mengidentifikasi Bu kebutuhan dasar anaknya. Ini kebutuhan apa nih? Anaknya sering ke kantor dari guru bawa buku tulis. Nah, kira-kira itu apa? Kebutuhan apa anak nih? Apa itu? Bisa kebutuhan. Berarti dia butuh perhatian. Bisa jadi ada dari latar belakangnya apa gitu. Ada nih satu lagi nih. Kalau dia berkata, aku bosen belajar mewarnai terus di dalam kelas. Berarti dia butuh kebebasan gitu. Ya kan kita ada caranya. Saya mau bertanya nih ya. Boleh mau pakai mic ya? Kelas kita kan apa namanya sarana dan prasarana kurang. Ya, apalagi misalnya kelasnya gelap gitu kan. Terus anak terpaksa duduk di bawah. Kan itu kebebasan sebenarnya yang harus kebutuhan dasar anak. Ya. Sedang Kalau kurikulum merdeka mah boleh. nggak boleh, gimana itu? Sedangkan kita dimarahin aja. Kita jadi marahin gimana? Ya tetap lah Bu, Ibu punya kesepakatan dulu lah. Nanti makanya kita tuh harus punya
keyakinan kelas gitu. Kesepakatan. Kalau anak kelas 1 keyakinan kelasnya ibu nggak usah yang susah-susah, yang ibaratnya bahasanya kita tapi dia nggak tahu gitu. Bahasanya yang simple aja. Makanya kalau sekarang itu nanti kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Jadi kalau dulu namanya aturan kan, aturan. Kalau aturan itu kita yang buat, murid harus nurut ke kita. Kalau keyakinan kelas nih, di sini ada nih. Nih, saya mau tanya nih sama Bu Ito. Pastinya Bu Ito bukan bikin sendiri kan? Ini pasti hasil ngobrol sama anak. Nah, nanti caranya ada bikin keyakinan kelas dulu, Bu. Jadi nggak ada nanti anak belajar di bawah, gurunya gitu. Gue pengen bebas, gue pengen bebas. Iya. Keyakinan nantinya. Kesepakatan kelas. Seperti ini. Betul. Anak kelas 1. Bikinnya yang simple aja dan nggak usah banyak-banyak. Boleh 2 aja. Menulis di lantai. Iya. 7 gitu. Tidak boleh ribut waktu belajar. Iya. Penasaran ya berarti ya. Penasaran caranya bikin keyakinan kelas nggak? Ya. Pingin nggak nanti? Pingin. Kan nanti memang sebaiknya sebelum kita memulai pembelajaran itu, jadi murid kelas 1 baru tuh Bu, kita ajak kelas yang lain juga, kelas 2, 3, 4, 5, 6. Coba aja yang lain ngajak kelas 1 bikin keyakinan kelas 5. Bu, kalau di tempat lain kan gurunya, kalau muridnya 100, gurunya 3. Iya. Kalau ini 65 lah. 65 ya gurunya tenang nanti 2 gitu, ada Bu Urin. Untuk kebutuhan dasar sudah jelas belum? Sudah. Sekarang kita belajar teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Nah, belajar tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan, kemudian restitusi, itu kita sebagai guru tuh kayaknya harus banyak-banyak merefleksi diri. Betul. Kita apakah sudah memberikan motivasi, kita apakah sudah mengurangi atau meniadakan hukuman dan penghargaan. Menurut Diane Gossen, ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini termasuk perilaku murid kita. Yang pertama, dia akan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, kalau yang nomor 1 dan 2 ini termasuk motivasi ekstrinsik. Artinya, motivasi ini berasal dari luar. Nah, yang kita harapkan sekarang, kita itu punya murid yang punya motivasi dari dalam. Jadi mereka tuh nggak harus selalu diingatkan, nggak harus awas ya, nanti Bu Guru hukum, awas ya, nanti Bu Guru suruh di luar. Yang rajin ya Nak, nanti Bu Guru kasih coklat gitu kan, itu termasuk nomor 1 dan 2 ekstrinsik. Sekarang mau saya bacakan dulu ya, takutnya nggak kelihatan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab buku. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Nah, karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya.
Jelas? Pernahkah kita lakukan? Belum ya. Belum, nggak megang hidung, nggak suruh maju kan? Iya, tapi kalau saya pernah suruh maju ya, suruh nyanyi. Nah, sama kalau kayak gitu. Iya. Disuruh nyanyi sholawatan. Nah, iya. Nah, kalau Tapi jadi diketawain ya. kalau di itu namanya zaman dulu Bu. Mari kita diskusikan. Nomor 1, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak, saya Bu Mul, boleh tuh pakai mic-nya? setuju. Tidak setuju ya Bu? Kenapa Bu? Karena hukuman itu tuh akan yang kayak tadi ya, IPA yang masuk Pak Seno itu pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter. Anak. Ya, terus ada lagi? Cukup? Mungkin ada lagi? Mungkin ada yang setuju? Sama dengan bullying itu kayaknya. Iya betul. Ada lagi yang setuju nggak? Tidak? Cukup? Nah, nggak setuju ya? Kalau nggak setuju nomor 2 nih, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ayo siapa mau jawab? Bu Rin mungkin? Jawab Bu. Iya. Menurut Saya nggak Bu itu setuju. hukuman atau konsekuensi? Ayo. Hukuman itu mah. Hukuman. Kenapa Ibu berpendapat seperti itu? Ya, Karena bentuknya bentuknya kayak iya hukuman itu mah jadi Ya, menyakiti. menyakitkan. Nah, Coba mungkin ini Bapak ini Silakan, Pak. tidak sabar untuk menyampaikan aspirasi. itu Oh sudah cukup ya? Iya betul, itu adalah sebuah hukuman. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui kalau namanya hukuman tadi kan udah saya bilang, kalau hukuman itu tuh dari kita kan, si anak itu nggak diajak diskusi dulu kan. Nah kalau konsekuensi itu pasti akan ada sebuah obrolan dulu nih gitu. Betul, pinter semua ya, keren. Ini adalah perbedaannya. Kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba, dan murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Selanjutnya bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau fisik kan kita misalnya cubit ya, itu kan hukuman. Kalau psikis gimana kira-kira? tadi itu kayak tadi. Ya psikis, atau kita biasanya ih kamu ya, oh dibentak. Nomor 2, konsekuensi. Nah kalau konsekuensi itu terencana dan sudah disepakati sesuai peraturan. Selanjutnya konsekuensi itu murid tapi tetap dibuat tidak nyaman walaupun itu ada yang sudah diobrolin sebelumnya. Kemudian seorang guru kalau tentang konsekuensi ini dia harus selalu memonitor, tetap harus memonitor, tetap capek kan? Nah biar nggak capek katanya, ya tetap capek lah. Tapi paling tidak kalau kita tuh ada solusi yang terbaik tuh sekarang namanya restitusi. Nah, restitusi itu adalah sebuah proses, nanti ada sebuah proses dialog antara guru dengan murid, itu nanti untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, kemudian diajarkan proses kolaboratif, sehingga nanti murid itu bisa mencari solusi untuk permasalahan yang dia hadapi. Nah Bapak Ibu, ini adalah contoh hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Pernah nggak dilakukan? Tidak ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Selanjutnya dia berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki ya, karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Itu contoh dari hukuman. Kalau contoh konsekuensi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dia coret-coret. Kemudian si anak membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ada bedanya kan? Terbayang kan? Hukuman dengan konsekuensi. Iya, konsekuensi itu kan resiko dari sebuah perbuatan Iya. yang harus dia tanggung. Saya baca deh ya. Ibu Anas, guru kelas 2 SD. Nih, Ibu. Nah,
Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Kebayang nggak stiker bintang tuh? Kita bisa bikin tuh, kalau anak saya TK kan suka dapet tuh. Bukan stiker sih, tapi bentuk bintang gitu. Nah, setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi, antri di depan pintu, dapat bintang dari Bu Anas gitu. Kalau Bu Neng ya, ayo siapa mau bintang, berarti duduknya yang barisnya yang rapi. Nah, sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukannya selama beberapa minggu karena dianggap dapat membuat murid-muridnya berdiri antri di depan pintu. Nah, sampai pada suatu saat Bu Anas ini sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru ini tidak tahu tentang stiker bintang yang sering diberikan oleh Ibu Anas. Nah, pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebut masuk kelas. Apa yang terjadi? Pertanyaannya kan gitu. Dan mengapa? Sekarang diskusi nih Bapak Ibu. Berdasarkan teori motivasi yang telah Anda pelajari tadi, kira-kira motivasi murid-murid kelas 2 itu yang tadi bersedia antri di sebelum masuk kelas itu motivasi yang mana? Tadi ada berapa motivasi? 3. Kesepakatan itu. Oh iya, ada ekstrinsik dan intrinsik. Ya, ekstrinsiknya tadi ada 2. Yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Berarti kalau ini Untuk mendapatkan imbalan. Benar. Adakah cara lain Bapak Ibu kira-kira agar murid kelas 2 itu bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan? Ada yang mau jawab? Pak Lili mungkin mau jawab? Ya boleh Bu. Kita harus bisa menanamkan kesadaran Nah, anak-anak untuk disiplin gitu aja. keren, ya. Nah, cara penanamannya Bu, cara penanaman disiplinnya gimana Bu? Penanaman disiplin positif ya. Oh gitu. Nah, nanti Bapak Ibu dari sini itu kita akan diajak untuk membuat keyakinan kelas. Jadi kita tidak kenal lagi hukuman, kemudian penghargaan, tapi kita akan membuat keyakinan kelas. Itu adalah cara efektif. Belum ke keyakinan kelas, kita belajar 5 posisi kontrol. Posisi kontrol ada 5. Sebagai guru, kita lagi-lagi diajak merefleksi diri. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Keempat, guru sebagai pemantau. Dan kelima, guru sebagai manajer. Nah, yang pertama, guru sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum, dia akan berkata begini, patuhi aturan saya atau awas. Gitu. Bisa juga dia berkata gini, kamu selalu saja salah. Itu. Nah, itu kita ternyata seorang penghukum. Selalu, pasti, selalu yang terakhir selesai.
Nah, ya benar. Benar. Ada lagi, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu termasuk, iya. Itu kita sebagai penghukum. Ada lagi mungkin pengalaman Bapak Ibu sebagai penghukum, mungkin kata-kata yang pernah diucapkan. Ketika anak tidak mengerjakan PR, Iya, Ibu biasanya berkata bagaimana, Bu? ya kesel sih ya. Iya, Terus ditanya alasannya kenapa, jawabnya tiduran. iya. Akhirnya disuruh mengerjakan saat itu di kelas. Jadi kalau dia tidak mengerjakan, saat itu juga harus mengerjakan di kelas. Ibu apa yang Ibu katakan kepada anak itu? Kenapa sudah mengerjakan PR? Itu kesalahan belum diisi satu pun, iya, isi sekarang. Iya. Yang lain lagi nulis tema misalnya nih ya. Untuk yang ini terus dia sudah mengerjakan PR itu. Tapi mudah-mudahan kalau bisa lagi ya. Posisi kontrol yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, ini pernah saya lakukan, semoga sih nggak lagi-lagi ya. Biasanya kita tuh berusaha untuk menyentuh perasaan si anak dengan berkata, ibu sangat kecewa sekali loh dengan kamu. Tapi ternyata kita tuh justru memberikan efek negatif ke anak. Dia justru menjadi seperti anak yang gagal. Wah, katanya iya, nggak ada gunanya nih berarti gitu kan. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau Udah konsen besok ngerasa gitu tuh ngerasa mungkin, ngerasa ya. Nah, ada lagi nih. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kita pernah ya pasti ya? Iya, pasti. Iya, pasti ya. Ternyata kita adalah pembuat merasa bersalah. Posisi selanjutnya kita sebagai teman. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Kira-kira kalau kita memposisikan sebagai teman itu apa yang akan terjadi? Berat ya kita. Kayaknya itu ya. Emang sih, tapinya Anak lebih dekat ya. anak lebih dekat dengan kita. Anak lebih dekat ya. Tapinya ada lumayan berat kita kerjain. Beratnya karena Ya gimana ya? Alman. nah betul. Jadi saat anak itu kita bantu dia semangat, tapi kalau kita pas nggak bisa bantuin dia langsung mandiri, rep. Iya, jadi anak nggak akan mandiri dan dia ketika itu bisa jadi langsung anggap kita nggak teman lagi lah gitu kan. Dibantuin malah anak gitu. Iya gitu. Posisi yang keempat adalah sebagai pemantau. Kalau pemantau biasanya ngomongnya gini, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu yang biasa diucapkan seorang pemantau. Posisi yang paling bagus adalah manajer. Kita harus bisa jadi manajer untuk murid kita. Seorang manajer itu dia akan menanyakan terlebih dahulu apa yang terjadi, kemudian nanti dia akan memberikan atau mengajak anak untuk mencari solusinya. Nggak langsung marah-marah. Jadi kita tanya dulu kenapa gitu. Nah, seorang manajer dia akan bilang begini, apa yang kita yakini, kita kembali ya ke keyakinan kelas kita, itu akan begitu diawalinya. Terus nanti bisa juga balik lagi ke kata-kata, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Gitu, Bapak Ibu. Itu posisi yang efektif kita sebagai manajer. Saya punya video, Bapak Ibu mau lihat nggak? Biar nggak ngantuk banget ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat dalam penerapan
positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita Kelihatan nggak saksikan sih? kasus Nadia Kelihatan. yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadinya. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu beli lapangan basket 2 kali. kenapa Tadi sudah Bu? Kenapa? Kamu mau lagi, Bu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, beli lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ketua geng. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, Harusnya tanya dulu alasannya apa, kesiapan Hukuman gitu bisa kan. berupa fisik maupun psikis. Atau fisik Ibu guru dan bapak hukum mengenal ya. dampak Psikis yang guru. terjadi pada dia ketika guru berada pada Ya kan fisik guru melindungi lapangan dia. bahkan berupa denda. Membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Jadi guru yang rese, Galak salah. Naren, wah diurin gitu. Naren, apa tuh yang ini apa? Selamat pagi Bu. Teman, di posisi teman. Apa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka
ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Mantap. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, yang terakhir, manajer. Memanage. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk KMA. Ada lagi selain KMA? Selain KMA, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah KMA dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi. Masih bekerja sama kamu, karena kamu bekerja Kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Kalau kembali ke 5 posisi kontrol tadi, berarti kita sebagai guru tuh sebaiknya harus berada di posisi manajer. Kalau manajer tuh berarti dia akan ngomong apa dulu sih di depan tuh? Dia akan nanya dulu kan? Masalahnya apa? Kemudian ditanya lagi sebabnya apa? Kemudian setelah itu ya, dia akan diajak
ngobrol sama gurunya untuk menemukan solusinya. Nanti akan tercipta siswa yang mandiri, kemudian punya tanggung jawab. Sekarang kita ke materi keyakinan kelas. Nah, ada caranya. Gimana caranya kita bikin keyakinan kelas? Nah, yang pertama itu kita mengajak murid curah pendapat. Kalau saya kemarin, saya bagikan kertas seperti ini nih. Apa namanya? Post-it. Misalnya. Tapi kalau Bapak Ibu nggak punya ya, nggak usah pakai ini. Ya. Boleh pakai kertas biasa. Kemudian nanti Bapak Ibu tanya, anak-anak itu pinginnya aturannya apa saja sih yang ada di kelas. Oh, nanti masing-masing anak nulis. Kalau muridnya 100, ya kita harus mengakomodir 100 aturan yang mereka inginkan. Nah, nanti Bapak Ibu selanjutnya kalau ada kalimat negatif, ubahlah jadi kalimat positif. Misalnya, tidak boleh terlambat. Harus datang tepat waktu. Nah, bisa diubah jadi datang tepat waktu gitu. Jadi jangan negatif ya. Tidak boleh mencontek misalnya. Berarti nanti kita ubah tuh kalimat positifnya. Iya, harus percaya diri. Nah, kalau sudah nanti kita ubah jadi kalimat positif, nanti kita tinjau kembali curahan pendapat dari anak-anak tadi. Kemudian kita sama-sama lagi meninjau ulang keyakinan kelasnya. Kalau sudah ditinjau ulang dan memang mereka setuju, kita bisa menandatangani keyakinan kelas tersebut. Nanti ada video saya. Ini kalau tidak salah materi terakhir. Seneng nggak? Seneng. Ada segitiga restitusi. Ada segitiga restitusi, namanya segitiga berarti ada 3 sisi. Nah, segitiga restitusi ini adalah sebuah proses dialog yang dijalankan oleh guru untuk menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 sisi ya. Ini sisi yang ke-1. Yang bawah ini sisi yang ke-1. Menstabilkan identitas. Kemudian nanti naik, ini adalah sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nanti selanjutnya turun lagi, ini adalah sisi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Jadi urutannya, kita menstabilkan identitas si anak dulu. Selanjutnya kita memvalidasi tindakan anak yang salah. Dan setelah itu baru kita menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Nah, tujuannya Bapak Ibu, menstabilkan identitas itu tujuannya untuk mengubah identitas anak dari anak, ya, jadi dari anak yang gagal itu supaya menjadi anak yang sukses. Jadi Bu, ada beberapa anak yang memang sebagian besar anak, jadi dia kalau belum belum kita kasih kesempatan nih cerita, udah kita kata-katain nih, yang ada si anak itu merasa katanya apalah aku nih, aku anak gagal lah ini. Jadi itu kita hindari. Kita yang pertama nanti adalah harus menstabilkan identitasnya. Kita bisa berkata begini, nah, berbuat salah itu tidak apa-apa kok, kita bisa mengatakan itu. Atau bisa juga kita mengatakan, tidak ada manusia yang sempurna, nah. Gitu. Bumul kalau punya murid, nanti kita stabilkan dulu identitasnya. Gak apa-apa kok anak-anak berbuat salah itu gak apa-apa. Bisa juga gurunya bilang, ibu juga pernah. Ibu juga pernah kok nak melakukan itu, katanya. Bisa kita bilang gitu. Atau kita ajak, nak, kita selesaikan masalah ini ya. Ibu guru tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi yuk kita cari solusinya bersama. Kemudian si anak bisa kita berikan perkataan begini, kamu berhak kok melakukan itu. Itu di tahap menstabilkan identitas. Cuma yang atas itu memang harus disampaikan seperti itu.
berbuat salah itu tidak apa-apa gitu. Itu kan di awal Bu, kita punya niatnya tuh jadi si anak tuh salah, jangan langsung kita blok gitu, yang ada nanti dia nggak mau cerita nih. Artinya kan tidak berhenti di kalimat itu saja. Tidak. Ya, berbuat salah itu tidak apa-apa kok nak, Cina. Tapi nanti kan ada tahap selanjutnya Bu. Tahap kedua itu adalah iya. Iya, salah aja dia. Iya, jadi kita jangan sampai kan nanti kita tuh ke anak tuh jadi kita stabilin dulu. Kalau udah kita ajak nih, kita tanyakan apa masalahnya, kita tahu gitu. Nanti baru kita ajak diskusi apa yang seharusnya kamu lakukan. Kalau udah begini, nggak terus kita nanya berbuat salah tuh, kita ngomong berbuat salah tuh nggak apa-apa terus kita tinggalin keluar Bu, enggak Bu, masih ada. Iya, tetap ada arahan lagi, nggak terus burin kalau Ajril murid saya gini, ya Ajril nggak apa-apa, berbuat salah tuh nggak apa-apa. Terus habis itu si anaknya ditinggalin pulang, ya apa yang terjadi besoknya dia akan melakukan begitu lagi kan? Dia apa? Kalau itu diucapkan, kita ucapan kita kan. Berbuat salah itu tidak apa-apa, itu kan ucapan kan. Iya, Terus diucapkan. gimana kalau anak fokusnya ke ucapan awal kita aja tuh, bisa nggak diganti dengan Kata buku juga salah itu apa? Bisa Bu, kan kata-kata itu bisa lah. Ganti kalimat itu, jangan sampai muncul ada berbuat salah itu tidak apa-apa, walaupun ada penjelasan di Ujungnya. Ya berarti Ibu jangan pakai kata-kata yang atas. Ya. Misalnya nih, kalau saya cenderung pakai yang ini nih, Ibu tidak tertarik ya mencari siapa yang salah, Ya. gitu. Tapi kita cari solusi ya, gitu. Saya lakukannya yang ini, karena cenderung apa ya, nggak membenarkan dia salah gitu. Ya bisa dipilih Bu. Yang penting tugas niat kita adalah biar si anak ini nggak yang tadinya gagal makin hancur nih setelah itu. Jadi kita mengembalikan dia biar jadi ya biar dia tuh intinya kalau restitusi itu nanti dia tuh kembali lagi ke kembali ke anak baik, terus kembali lagi ke dalam golongannya gitu, kelompoknya gitu. Yang tadinya anak tuh berantem kan nanti Bu namanya anak-anak ya, nanti tuh intinya dia tuh akan kembali lagi kan ke kelompoknya kan. Nah, tapi kita harus kasih pelajaran. Posisi yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi ada berapa kebutuhan anak itu? Kebutuhan dasar manusia. Kasih sayang, terus penguasaan, kesenangan, kebebasan gitu kan. Ada lagi juga kebutuhan apa tuh tadi? Hidup kan. Nah nanti Bu setelah kita tadi bilang Ibu nggak tertarik nih mencari siapa yang salah siapa yang benar, Ibu bisa katakan begini, oh iya ya kamu bisa loh padahal ya melakukan hal yang lebih buruk gitu. Itu adalah kata-kata untuk memvalidasi tindakan yang salah. Bukan berarti kita membenarkan Bu, tapi kita ajak anak dulu untuk mengatakan bahwa oh perilakunya gini ya nak. Oh iya ya, padahal kamu bisa ya melakukan yang lebih dari ini seperti saya kemarin. Oh iya Andara ya bisa ya, padahal Andara bisa nih tidak hanya mencaci maki temannya, bisa misalnya lebih dari itu memukul, tapi Andara nggak ngelakuin ya. Itu tuh Bu, dengan kita mengucapkan seperti itu lebih baik daripada kita ngomong, ih kamu macam gitu. Itu tuh lebih baik kita kata-kata yang positif. Kemudian kita bisa mengatakan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Bisa juga kita mengatakan kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Banyak Bu kata-katanya. Kalau sudah distabilkan identitasnya, kemudian kita sudah validasi tindakan dia yang salah itu, kemudian kita ke sisi yang ketiga, kita menanyakan keyakinannya. Karena kita berharap anak-anak itu akan mempunyai motivasi intrinsik dengan keyakinan yang sudah
ada di kelasnya. Budaya positif. Apa yang kita percaya nak sebagai kelas atau keluarga misalnya? Kalau saya cenderung yang lebih singkat sih, misalnya gini. Apa keyakinan kelas kita? Terus saya akan bilang gini, kalau kamu kemarin memarahi orang, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Itu kan lebih simple ya. Kalau ini kan cenderung nggak simple nih, tapi ya bisa Bapak Ibu katakan misalnya, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu kan biasanya untuk anak yang udah kelas tinggi ya. Kalau anak SD ya enggak, kita ajak ngobrol dengan bahasa yang dia tahu. Berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer. Mana nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku boleh dikatain ikan di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pas ada yang menurut Pak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Salah ini tidak. Sedih ya Pak. Kalau kamu memperbaiki itu, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang? Sekarang coba kita diskusi ya. Mario dan Adi merupakan murid kelas 8 di SMP Tunas. Nah, pada jam istirahat makan siang, saat semua anak lain bermain di luar kelas, mereka diajak bicara oleh guru wali kelas mereka, Bapak Joko, di ruang kelas. Nah, sekarang coba dibaca. Tadi Ibu udah dibagikan ini kan sama saya? Nah, coba dibaca dulu. Nah, dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang dipraktikkan oleh Pak Joko? Manajer, betul. Kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi? Kesenangan, karena dia main lempar-lempar. Apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas? Dia bilang apa? Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Kemudian divalidasi tindakan yang salah. Validasi. Yang mana? Ya, Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya, tetapi yang kalian lakukan itu merugikan orang lain, sehingga ya, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Kemudian belum tadi. Yang mencari keyakinan. Sekarang Kedua ingat dengan baik ya. Kalau yang makanan. Betul. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan Iya betul. Berarti udah paham ya. Alhamdulillah. Nah, kira-kira sesuai prinsip restitusi apa yang akan dilakukan Mario dan Adi nih untuk memperbaiki kesalahan mereka kepada Ibu Dina? Kira-kira apa tuh yang akan dilakukan Mario dan Adi? Ya betul. Terus kemudian berarti dia akan berjanji untuk tidak melakukannya. Nah, sekarang saya mau tunjukkan contoh video pembuatan keyakinan kelas di kelas 5. Mau lihat nggak? Nanti mungkin di sini. Oke. Amperin sih kesini nih. Bisa.
Di rekeningnya ada hari itu ada. Mana itu Nak? Kemudian yang kedua tadi tidak dari di dalam Iya. Tapi anak-anak pasti bisa sih Bu. Kata-katanya yang kita ngasih contohnya nggak usah ya sederhana aja. tidak boleh kabur saat tiket. Tidak boleh Ini yang ada kuota. tidak boleh menyontek. Yusuf bilang tidak boleh terus memperhatikan guru saat guru menjelaskan. Kita kembali ke aturan yang kalian akan dibuat. Ya anak tuh nanti akan kalau udah jadi ini Bu, ya akan kita sampaikan gitu. Nanti kalau misalnya ada yang melanggar, kita panggil satu orang, nggak langsung kita tegur bareng gitu. Tidak makan dan minum di kelas. Terus menghormati guru sama di dalam kelas. Rajin belajar. Burinnya kelihatan ya tadi, wis wirawiri ya. Keren kan kita kelasnya satu kelas 2 orang. Dan diri sendiri. Setuju nggak? Kalau kalian tidak berlarian di kelas, tidak berisik di kelas, tidak menghina orang tua, kemudian bersikap baik, kemudian tidak makan dan minum, menghormati guru, keyakinan yang pertama menghormati orang lain dan kalau kita tidak ngobrol di kelas kita menghormati guru, menghormati temannya, jadi temannya tidak terganggu oleh suara kalian. Oke, kita bacakan lagi daya minat menghormati orang lain dan diri sendiri. Belajar, mau ngajar kelas. Bumul mau ngajar kelas 6. Mau ngajar kelas 6 ya? Jadi apa yang ada di sini untuk kalian dari kalian juga harus kalian dalam kalian sampai begini dulu biar kalian dari kalian Ya itu bikin keyakinan kelas. kalian punya motivasi dari dalam diri. Gak akan ada lagi ingatkan. Ini contohnya ya. Saya play. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, bahwa tadi ada kemudian apa yang terjadi? Dan itu apa yang akan dilakukan nantinya jika anggota Klinis. Ini mau ngasih testimoni gitu. Testimoni. Jadi Bu, anak-anak itu akan lebih suka kalau diajak bicara dari hati ke hati. Yang namanya segitiga restitusi itu bukan berarti si anak itu tidak diberikan
Kalau udah dikasih solusi, tetap Bu, kalau misalkan dia, seperti contoh Ado nih, dia itu kan ngerusakin celana temennya, tapi dia tetap harus ngeganti. Itu bukan hukuman ya. Itu kan karena dia mikir solusinya gimana. Oh iya, berarti kalau itu nggak hilang Bu, kita harus beliin dia celana yang baru gitu kan. Bukan berarti kalau kita pakai segitiga restitusi si anak itu tidak diberikan sebuah solusi yang misalnya harus ngeganti itu. Bukan, misalnya nih, kalau Ajril main bola terus kena kaca. Nah, main bola di dalam kelas terus kena kaca. Gitu ya, kalau misalkan pas kita kasih solusi terus dia juga mikir solusinya Bu, berarti harus ganti kaca ya, itu berarti dia udah bisa mikir sendiri kan. Apakah itu sebuah hukuman? Ya bukan, karena kita udah diskusi sebelumnya, kita udah dialog kan dengan dia. Jadi segitiga restitusi itu bukan berarti kita tidak ada anak itu ganti rugi, tidak, tetap harus kita cari solusinya bareng. Misalnya ada masalah yang terjadi kemarin ya, benar di kelas 5 itu Andara itu marahin Neira, marahin temennya Neira gara-gara diaduin sama temennya Haninda. Andara emosi kan. Emang itu udah saya lakukan tuh segitiga restitusi itu. Ya memang anak tuh akan mikir sendiri kalau mungkin kalau udah terbiasa dan udah kelas 5 ya. Saya tanya, terus kalau udah kayak gini gimana? Ya Bu, berarti harus minta maaf. Terus harus gimana? Harus memperbaiki, berarti nggak boleh emosi. Gitu nanti cenderung muncul ya. Nah, kalau misalnya pasti ada pertanyaan gini nih. Kalau saya udah melakukan segitiga restitusi sering, udah sampai bosen, tapi si anak nggak berubah, apa yang harus kita lakukan? Apa kira-kira? Ya kita harus tetap terus, karena yang namanya budaya positif itu tidak kita tanam hari ini, besok kita langsung enggak. Bisa jadi dia 5 tahun ke depan dia baru menyadari atau dia dia tidak langsung berubah. Iya betul. Iya. 19 bakal kuat. Nah, kalau sudah pada slide ini, big thanks for you all. Berarti saya harus mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Hari ini Bu Dita mau ngajarin kalian sekaligus ngajak kalian untuk membuat keyakinan kelas. Nanti kita curah pendapat, kita kumpulin, baru kita satuin di sana. Nanti Ibu bagikan ini. Siapa yang mau bantuin? Nanti tugas kalian tuliskan di situ peraturan apa yang kalian inginkan ada di kelas ini. Udah Jaki, tempel Jaki. Boleh di sini. Kita tulis ya. Kita tulis 1, tidak berlarian di kelas. Kemudian yang kedua apa tadi? Tidak berisik di dalam kelas. Kata Irul pinginnya begini. Biar apa Irul? Oh gitu, maksud Irul gitu ya. Dari Asti,
tidak boleh kabur saat piket. Tidak boleh buang sampah sembarangan, maksudnya. Ada wafa. Tidak boleh menyontek. Yusuf bilang tidak boleh berantem. Terus memperhatikan guru saat guru menjelaskan, kata Fadil. Nih, tidak berlarian di kelas. Tidak berisik. Terus tidak makan dan minum di kelas. Terus menghormati sopan di dalam kelas. Rajin belajar itu bisa dijadiin satu. Menghormati orang lain dan diri sendiri. Setuju nggak? Kalau kalian tidak berlarian di kelas, tidak berisik di kelas, tidak menghina orang tua, kemudian bersikap baik, kemudian tidak makan dan minum, menghormati guru. Keyakinan yang pertama apa? Menghormati orang lain. Dan kalau kita tidak ngobrol di kelas, kita menghormati guru, menghormati temannya, jadi temannya tidak terganggu oleh suara kalian. Oke, kita bacakan lagi keyakinan kelas 5. 1. Menghormati orang lain dan diri sendiri. 2. Menjaga kebersihan. 3. Menjaga ketertiban di kelas. 4. Jaga kerapian diri. Oke, tepuk tangan buat kita. Jadi apa yang ada di sini untuk kalian, dari kalian, dan harus kalian resapi ke dalam perilaku kalian sehari-hari. Kenapa harus pakai begini dulu? Biar kalian, dari kalian tuh jadinya meresap, kalian punya motivasi dari dalam diri. Gak akan harus apa-apa diingatkan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Muawana, siswi kelas 5. Saya bersemangat sekali ketika bersama-sama teman membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas penting dibuat karena dapat membuat suasana kelas menjadi tertib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Faratul Azkia, siswi kelas 5. Saya merasa senang sekali ketika membuat keyakinan kelas bersama teman-teman saya. Pembuatan keyakinan kelas berguna untuk membuat kita menjadi lebih disiplin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Musahar, siswi kelas 5. Seru sekali saat membuat keyakinan kelas. Saya juga ikut semangat. Keyakinan kelas yang kami buat sangat penting karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Musadad, saya siswa kelas 5. Saya sangat antusias ketika membuat keyakinan kelas bersama teman-teman kelas 5. Saya yakin dengan keyakinan kelas kita bisa menjadi orang yang lebih baik, menghormati diri sendiri dan menghormati orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.